Ini hari yang luar biasa, sungguh amat luar biasa. Ya, kenapa? Karena walaupun hari hujan, tapi ibu bapak tetap setia di dalam Tuhan. Katakan kepada diri masing-masing kiri kanan, katakan kamu luar biasa. Ya, karena apa? Melawan hujan, geledak ya. Tadi udah benar-benar ya. Tapi kita percaya karena Tuhan hadir di tempat ini. Karena kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada bagi kita semuanya. Ya, tema yang dibagikan untuk 1 bulan ini adalah tentang bersyukur. Dan ini merupakan tema minggu terakhir tentang bersyukur. Ya, karena kita mengajarkan untuk seluruh jemaat khususnya di GSJ Bethlehem menjadikan bersyukur itu adalah gaya hidup kita. Suatu kebiasaan kita, maka yang harus terus dibangun di dalam hidup kita. Waktu minggu-minggu yang lalu, Pastor Arif sudah menyinggung tentang budaya, yaitu mengenai Thanksgiving ya. Thanksgiving ini adalah perayaan yang diadakan di Amerika dan Kanada, itu selama 1 tahun itu 1 bulan, yaitu di bulan November saja, dan itu di minggu keempat, seperti saat ini. Ya, ini minggu terakhir, minggu November. Ya, dan kita akan memasuki bulan Desember. Maka tidak heran waktu acara itu diadakan, mereka sekeluarga itu makan bersama dengan ucapan syukur karena hari panen mereka itu sudah berhasil. Ya. Namun menurut Alkitab sendiri, bersyukur itu seperti apa sih seharusnya? Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi juga Pastor Mike Derek sudah nyinggung bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki, garis bawahi, dikehendaki. Bagi ini adalah keinginan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bersyukur itu adalah keinginan Tuhan terhadap umatnya. Jadi kalau misalnya di dalam hidup itu hanya dua pilihan, bersyukur atau bersungut-sungut. Itu hanya 2 aja. Ya, kalau kita mau bersyukur, berarti kita akan merasakan suatu hal di dalam perasaan kita, pikiran kita, suatu hal yang berbeda. Berbeda dengan bersungut-sungut, itu juga akan merugikan diri kita semua. Jadi mengapa Tuhan mencatat ini? Itu suatu hal supaya himbauan bagi kita, hiduplah dengan bersyukur senantiasa. Jadi mengucap syukur itu tidak ditentukan karena hari ini kita mendapatkan berkat Tuhan. Atau karena naik jabatan, karena kantong kita tebal, duitnya lagi banyak karena baru gajian. Ya, jadi tidak ditentukan oleh musim. Apakah musim kita lagi sedang-sedangnya naik, atau musimnya lagi turun kita tidak bersyukur. Ya, oleh karena itu bersyukur itu adalah dilakukan setiap hari, everything, every day. Jadi setiap waktu bersyukur itu. Namun orang biasanya bersyukur itu selalu diidentikannya itu dengan keterbatasan kita manusia. Maka biasanya berkata, waduh mengucap syukur itu gampang kalau diucapkan. Tapi sulit untuk dilakukan. Iya kalau kita pakai otaknya manusia. Kalau berpikirnya secara pikiran manusia. Kalau kita memakai perasaannya, perasaan yang kita miliki sebagai manusia. Tetapi kalau misalnya kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang diubah itu kan berbeda. Kalau misalnya pikiran kita penuh dengan ketakutan, kecemasan, marah, berpikirnya negatif, pesimis, maka itu akan mempengaruhi secara langsung. Karena pikiran dan perasaan itu berkesinambungan. Itu akan merasakan di dalam perasaan kita juga. Namanya kecemasan, karena pikiran kita udah berkata cemas, takut, susah, sulit hidup itu. Maka perasaan kita juga terasa sulit. Lalu kita marah di dalam pikiran kita, maka perasaan kita juga sama. Maka ketika pikiran, perasaan berkata demikian, sulit untuk bersyukur. Pikiran kita berkata, maka perasaan kita juga akan berkata sulit bersyukur. Dan itu akan dilakukan oleh kita. Karena pikiran, perasaan menghasilkan perilaku dan tindakan. Oleh karena itu, jadi masalahnya di mana kalau kita sulit bersyukur? Yang harus dirubah
adalah cara pandang kita. Kenapa cara pandang kita? Kenapa kita harus merubah paradigma? Karena paradigma ini merubah cara berpikir kita, perasaan kita, dan perilaku kita. Ini berhubungan. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk kita memiliki bagaimana pola pikir Allah, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan, yang harus dirubah adalah cara berpikir kita. Kita harus diperbaharui di dalam pembaharuan budi kita. Ya. Tetapi kalau cara pandang pikiran kita sudah dirubah, maka cara berterima kasih kita kepada Tuhan juga akan berubah. Jadi dari sudut pandang mana kita harus berubah di dalam hidup ini? Kalau kita memandang masalah itu terlalu sulit, segede gunung, susah untuk dilaluinya. Ya, maka kita akan sulit untuk berkata, aku percaya gunung ini akan aku lalui. Itu kan sulit. Tapi kita harus merubah cara pandang melihat gunung yang besar itu. Mungkin masalah yang segede gunung. Tetapi kita melihat ada Tuhan yang besar. Di balik setiap masalah yang besar. Dan cara bersyukur kita kepada Tuhan itu akan berubah. Kenapa? Tidak ditentukan oleh seberapa besar kita diberkati oleh Tuhan. Seberapa banyak berkat yang diterima oleh Tuhan. Tetapi cara berpikir kita akan berubah. Bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Bukan karena berkatnya. Seringkali kita manusia bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berkatnya. Kita dapat kesehatan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur karena kita punya rumah. Maka tidak heran event-event yang kita adakan ucapan syukur rumah. Kelahiran anak. Selalu hal-halnya yang apa? Yang baik-baik. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, apakah kita bisa bersyukur? Maka ini penting untuk merubah cara paradigma kita, cara pandang kita. Maka ketika kita melihat suatu musim yang mungkin tidak membuat kita nyaman, tapi kita bisa bersyukur. Seperti contohnya hari ini. Kita melihat hujan besar. Wah, susah nih ke gereja. Waduh, entar banjir. Entar jalanan macet. Entar semuanya begini. Akhirnya apa? Tidak pergi ke gereja. Lebih baik apa? Tidur di rumah. Ya, nah ini. Jadi kita harus berubah secara pembaharuan pola pikir kita. Alasan kita mampu mengucap syukur di tengah badai. Pertama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 28. Jadi kita tahu mengapa kita bisa mengucap syukur di tengah badai. Karena sekarang kita sudah tahu bahwa Allah turut bekerja. Yang tadinya mungkin kita tidak mengetahui, kita belum mengenal kebenaran, kita belum tahu kebenaran, maka kita berpikir, waduh, kita nggak mungkin bisa bersyukur dalam keadaan segala sesuatu di hadapan kita ini sulit, ya. Tetapi ketika kita tahu bahwa di masa yang sukar sekalipun Tuhan turut bekerja, kita nggak tahu hari esok ada apa. Tahun-tahun ke depan apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Tantangan apa yang akan kita hadapi kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap musim. Mau musim susah, mau musim apapun juga Allah ada bagi kita. Karena Allah turut bekerja. Maka tidak mengherankan di dalam Mazmur 108 ayat 2.
Firman Tuhan berkata, ini dari Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ini yang disampaikan oleh Raja Daud dan seluruh orang-orang Israel pengikut Daud. Di mana mereka di dalam menghadapi masalah di dalam serangan musuh. Dikepung sana sini. Tetapi Daud bisa berani berkata, ya Allah hatiku siap ya Allah. Aku mau bermazmur bagimu. Bayangkan di tengah-tengah keadaan di mana musuh sedang mengepung mereka. Tapi Daud justru mengajak umatnya. Mari serukan hatiku siap ya Allah. Aku mau bermazmur. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu tahun depan kita menghadapi masalah ekonomi yang sulit. Apakah kita berani berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Walaupun masalah sulit aku mau bermazmur. Aku tetap mau memuji Tuhan. Kenapa Daud bisa begitu? Karena dia tahu. Karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Karena dia tahu siapa Tuhan yang menyertai dia. Karena dia tahu bahwa Allah yang menyertai dia itu tidak akan membiarkan dia jatuh tergeletak. Dan Daud mengetahui bahwa Allah yang dia sembah akan membebaskan mereka dari kepungan musuh. Ini perlu iman, ini perlu keteguhan hati. Ini perlu kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Bahwa Allah selalu menyertai kita. Bahwa Allah selalu menolong kita. Di tengah masa sulit apapun saat ini yang ibu bapak hadapi. Mungkin saat ini mengalami masalah di dalam hubungan keluarga. Aduh dari tahun ke tahun tidak pernah berubah dan tidak ada penyelesaian. Percayalah selama kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Mungkin masalah apa yang kita hadapi saat ini? Ekonomi, masalah keuangan, krisis. Waduh belum harus menyelahkan anak sekolah. Belum tantangan ini, pengeluaran ini. Apakah kita bisa berkata kepada Tuhan? Hatiku siap ya Allah, aku percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan tepat pada waktunya di masa saat ini aku sedang kesulitan. Itu perlu iman, itu perlu kita percaya kepada Allah. Dan bersyukur ini membuat kita semangat di dalam kita kepada Tuhan. Ada suatu kepercayaan diri. Menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kesaksian, waktu saya memimpin ke Israel, waktu itu perjalanan, saya sama dengan Pastor Elisa juga. Salah satunya adalah harus naik ke Gunung Sinai. Itu tuh naik harus melangkah kalau tanjakannya itu ada 3.750 tanjakan. Dan itu harus dilalui selama 3 jam. Waktu itu keadaan lutut saya itu lagi nyeri. Lalu kata saya, aduh Tuhan gimana nih ya. Tapi saya langsung pakai tali, tahu tali yang di kayak perban itu. Saya ikat lutut saya, lalu setelah itu kalau udara dingin, karena dingin sekali. Lalu pakai long john. Ya, setelah pakai celana yang buat penghangat, kemudian pakai blue jean. Setelah pakai blue jean, jadi ada 3 rangkap yang harus saya kenakan. Kenapa? Saya bilang, aduh lutut saya udah begini, bagaimana ini? Lalu saya tidur, ya udah karena siap-siap untuk pagi-pagi jam 1 kita harus bangun. Tiba-tiba itu suara jelas di telinga saya. Buka itu talinya, buka sebelah, dibuka, aduh. Secara akal saya, ini kaki saya ini lagi sakit. Enggak mungkin saya bisa membuka ini. Tapi itu kencang saya, buka ikatan itu. Dan akhirnya saya bilang saya harus nurut.
Tuhan, apapun yang Tuhan akan kerjakan, saya siap. Hati saya harus siap, sedia, siap apapun yang Tuhan mau. Lalu apa? 3 rangkap itu saya buka lagi. Setelah itu talinya saya buka. Ya. Kemudian setelah itu saya pakai tanpa ikatan. Kemudian saya harus jalan. Sebelum jalan harus naik unta. Ya, itu udah Pastor Joy itu udah. Ya, bagaimana harus naik unta tuh pegangannya begini. Lutut saya itu kata saya, waduh gimana ya. Satu kecil pun tidak ada rasa sakit. Sampai saya harus naik, terus naik ke Gunung Sinai. Sampai pulangnya juga harus jalan kaki. Itu tanjakannya bukan begini. Berbatu-batu, curam. Tetapi saya percaya itu karena penyertaan Tuhan. Kita harus siap apapun yang Tuhan mau. Ya. Maka itu yang Tuhan kerjakan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Kalau kita siap di dalam segala keadaan, mengucap syukur dalam segala sesuatu, maka Tuhan akan melakukan mujizatnya. Alasan kita mampu mengucap syukur di tengah badai yang kedua, ketika ada masalah, kita bersandar pada Tuhan, bukan cari kambing hitam. Ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi kalau misalnya kita menghadapi masalah sesulit apapun, kita bersandar kepada Tuhan seperti Nabi Habakuk. Waktu itu ada suatu krisis yang besar yang melanda. Lalu terjadilah peperangan dan paceklik. Bayangkan kondisi yang tidak kondusif, kondisi yang tidak nyaman. Bahkan di sana tidak ada keadilan. Tetapi apakah Nabi Habakuk mencari kambing hitam di dalam masalah ini? Dia tidak mencari kambing hitam. Tetapi dia justru bersandar kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun itu mengecewakan, tetapi dia tetap akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Ini karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan keintimannya kepada Tuhan. Maka dia tidak pernah untuk mencari siapa yang salah di tengah masalah ini. Seringkali kan kalau kita itu sebagai manusia, di tengah masalah yang susah, kita gampang sekali cari kambing hitam. Kita cari siapa nih penyebab masalah yang terjadi di dalam hidup saya. Saya ini miskin terus. Ya karena dari dulu nih punya orang tua itu miskin, jadi saya miskin. Lalu kita cari lagi siapa, gaji saya nggak naik-naik. Dari tahun ke tahun, ini gaji saya tidak berubah karena ada teman saya yang iri. Oh, saya tidak pernah naik jabatan dari saat ini kok belum naik-naik juga. Oh, bos saya nggak ngelihat sama saya. Tapi kalau kita melihat kepada kehidupan Habakuk, justru di tengah masalah dia bersandar kepada Tuhan. Bukan cari pembenaran, bukan cari siapa yang salah. Tetapi dia bersandar kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa kalau kita cari kepada orang lain, kita tidak akan memperoleh jawaban. Tetapi kalau kita cari kepada Tuhan, kita akan mendapat jawaban. Kalau kita cari pembenaran di dalam segala aspek di dalam hidup kita, untuk masalah yang kita sedang hadapi, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kita mencari dan bersandar kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Karena di sanalah sumber yang sesungguhnya, sumber kehidupan, sumber pemulihan, sumber kekuatan, itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi seharusnya kita bersandar kepada Allah yang hidup. Allah yang berkuasa, Allah yang mengampu, merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sepertinya sulit untuk kita rubah, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga,
Alasan kita mampu mengucap syukur di tengah badai. Karena kita mengerti bahwa masalah itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Siapa yang senang di dalam penderitaan? Siapa yang rela di dalam penderitaan? Pasti semua tidak mau. Pasti kita akan melarikan diri ketika kita akan melihat suatu kesengsaraan. Kita akan mencari tempat yang nyaman, yang aman. Tetapi justru sebaliknya. Oleh Paulus berkata, karena aku itu senang dan rela di dalam kelemahan. Karena dia mengerti, memahami bahwa di dalam kelemahan justru itu ada suatu kekuatan yang Tuhan sediakan. Ini ada suatu proses pelatihan. Jadi kalau kita mengalami masalah, kita jangan takut. Karena Tuhan sedang memperhatikan kita. Tuhan sedang peduli kepada kita. Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang memproses diri kita. Jadi kalau misalnya kita mengalami suatu proses, jangan kita lari. Karena disitulah kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Seperti Paulus berkata, bahwa di dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Karena kita melalui satu proses untuk menjadi orang-orang yang kuat. Dan kita harus tahu bahwa di dalam setiap proses kehidupan, di dalam kelemahan-kelemahan kita, Tuhan membuktikan bahwa Dia masih peduli kepada kita. Ya, dengan bersyukur kita mengalahkan segala pikiran negatif, ketakutan, amarah, sakit hati. Ya, oleh karena itu Paulus melakukan satu hal yang luar biasa. Di tengah masa sulit, tadi pagi sudah disinggung oleh Ibu Ita Martania di dalam khotbah di umum 1. Paulus menghadapi belenggu penjara. Paulus menghadapi namanya hidup di mana dia tidak bisa kemana-mana. Diikat sana sini. Tetapi di dalam keadaan sulit seperti tidak ada jalan keluar. Tapi justru apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Ia bisa memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Itu namanya ucapan syukur dalam keadaan sulit. Dia tetap beriman, percaya. Dia tidak menjadi orang yang lemah. Tetapi di dalam keadaan sulit justru dia menjadi orang yang kuat. Karena cara memandang dia kepada Tuhan berbeda. Oleh karena itu, mari kalau kita di dalam keadaan kesulitan keuangan, percayalah kita berkata, saya sedang dilatih oleh Tuhan supaya saya tidak jadi boros. Ketika kita menghadapi istri yang cerewet di rumah, katakan, saya sedang dilatih menjadi suami yang lebih sabar. Ketika kita menghadapi anak kita yang nakal, berkatalah, saya sedang dilatih menjadi orang tua yang bijak bagi anak-anak. Jadi kita memandang dari satu sisi yang positif di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap peristiwa. Penghalang bersyukur. Penghalang bersyukur yaitu hawa nafsu. Merasa tidak pernah cukup, merasa tidak pernah puas. Sehingga mereka hanya menghitung-hitung apa yang kurang dan apa yang hilang. Jadi penghalangnya itu hawa nafsu kita. Kalau kita sulit bersyukur, penghalang yang terbesar ada di dalam diri kita sendiri. Yaitu hawa nafsu kita. Melihat segala sesuatu. Wah, melihat orang lain senang. Kita tidak bersyukur. Tuh, ya. Jadi kenapa ada hawa nafsu? Seperti peristiwa dari Ananias dan Safira. Kalau kita membaca dari kejadian peristiwa dari Ananias dan Safira. Dia waktu itu berjanji ketika dia akan mendapatkan hasil penjualan tanah. Dia akan kembalikan uangnya kepada rumah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika penjualan itu sudah berhasil. Dia sudah melihat, uangnya banyak. Waduh, ini sayang kalau dikasih. Akhirnya dia berbohong. Coba,
kalau mengucap syukur bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang memberkati. Tuhan yang punya segala sesuatu. Ya, seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apapun ketika yang kita punya, sewaktu hari mungkin Tuhan ambil, tetaplah bersyukur. Wah sulit, tapi percayalah kalau pola pikir kita, cara memandang kita kepada masalah, bukan dengan kuat gagahku aku bersyukur. Tapi karena kebenaran firman yang sudah merubah cara berpikir kita untuk mengucap syukur kepada Allah di tengah-tengah masalah. Jadi penghalang yang terbesar adalah hawa nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Kebahagiaan itu terpenuhi jika kita mengenal dan menemukan Tuhan sebetulnya di dalam diri kita. Bahagia itu tidak dicari tapi dianugerahkan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita ingin bahagia, nggak usah dicari-cari. Karena kebahagiaan itu Tuhan yang akan berikan kepada kita. Lalu penghalang bersyukur adalah lupa bahwa masalah itu tidak permanen. Saya mau tanya, di sini apakah ada yang masih disuapin? Atau yang masih dimandiin? Tentunya enggak kan? Dari kecil, waktu kecil kita disuapin sama orang tua kita. Lalu waktu kecil kita dimandiin sama orang tua kita. Tetapi apakah masalah itu tetap sama ketika kita sudah dewasa? Itu berubah. Masalahnya sudah berbeda. Masalah hari kemudian itu akan berbeda dengan hari-hari yang lalu. Maka kita seringkali lupa bahwa masalah itu tidak permanen. Bahwa masalah itu akan selalu berubah. Menghadapi masalah hari ini belum tentu besok itu sama hari yang kita hadapi sekarang. Mungkin itu akan semakin sulit. Ya, oleh karena itu mari masalah yang kita hadapi tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan. Penghalang yang selanjutnya yang terjadi di dalam diri manusia untuk bersyukur kepada Tuhan, yaitu salah menghitung berkat dan masalah. Ya, salah menghitung berkat dan masalah. Ini ada lagunya nih. Hitung berkatmu bukan masalahmu. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi jangan salah kita menghitung berkat dan masalah. Hitung berkatmu satu-satu. Ya, dari sekolah minggu kita diajarkan tuh untuk menghitung berkat Tuhan. Satu persatu. Jangan kita kebanyakan menghitung apa? Masalah. Masalah ini, belum masalah di dalam rumah, belum masalah pekerjaan. Kayaknya serentetan dah dari A sampai Z. Itu semuanya masalah sampai kita menutup dan melupakan berkat Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Coba kalau kita bandingkan. Lebih besar masalah kita atau lebih besar berkat Tuhan di dalam hidup kita? Dari bangun tidur kita sudah mendapatkan berkat. Kita bisa bangun. Kita bisa bernapas. Kita bisa duduk. Kita bisa berjalan. Ini adalah berkat daripada Tuhan yang Tuhan berikan. Ini lebih besar daripada apapun juga. Maka seringkali mata kita ini tertutup oleh masalah kita. Jadi kita sulit untuk melihat berkat Tuhan. Padahal berkat Tuhan itu teramat banyak bagi kita. Kita nggak bisa mengukur seberapa besar lebar, seberapa panjang, seberapa dalam kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dari dulu sampai selama-lamanya itulah janji Tuhan, penyertaannya kepada kita. Jadi kalau kita seringkali salah kalkulasi, jago matematika tetapi salah untuk menghitung berkat Tuhan dan masalah kita. Ya. Jadi sebab aku yakin bahwa di dalam penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan
Jadi kalau kita menghadapi kesulitan di zaman yang sekarang ini tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan untuk keselamatan kita. Ini tidak sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan berikan di kayu salib kepada kita. Jadi kemuliaan Tuhan itu jauh lebih besar di dalam setiap masalah kita. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan sekarang ini, Tuhan saya sulit sekali untuk bersyukur, saya sulit sekali untuk melihat kebesaran Tuhan. Lihatlah sampai hari ini kita ada itu oleh karena anugerah Tuhan. Kita masih ada, kita masih hidup itu karena Tuhan. Karena kasih karunia-Nya yang sangat besar. Terakhir saya akan tutup dengan ini. Bersyukur atau tidak bersyukur bukanlah akibat dari apa yang menimpamu. Tetapi dari responmu terhadap apa yang menimpamu. Jadi bersyukur atau tidak bersyukur bukanlah dari akibat apa yang menimpa kehidupan kita. Tapi dari respon kita terhadap apa yang menimpa hidup kita. Jadi kita bersyukur, tidak bersyukur, itu tidak ditentukan karena akibat di sekeliling kita. Dari setiap peristiwa yang terjadi di sekitar hidup kita. Tetapi kita bersyukur itu ditentukan oleh respon kita. Kalau respon kita baik kepada Tuhan, kalau respon kita percaya kepada Tuhan, kalau respon kita percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala perkara ajaib di dalam hidup kita dan penyertaannya sungguh amat luar biasa, maka kita akan bersyukur di dalam setiap waktu. Kita akan bersyukur di dalam segala hal. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana saat ini kita diselamatkan. Itu karena respon daripada Yesus kepada panggilan Bapa. Ketika dia menerima suatu titah harus menyelamatkan manusia seisi dunia ini. Dia harus turun ke dalam dunia. Dia harus mati di kayu salib. Ia harus menderita di dunia. Kalau saja Yesus menolak untuk melihat keadaan. Mungkin kan tidak, untuk apa saya harus menderita? Tetapi Yesus adalah Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Menunjukkan setianya kepada manusia. Bahwa dia berespon dengan apapun yang akan dia hadapi. Walaupun dia tahu harus menderita. Walaupun dia harus menghadapi kayu salib. Walaupun dia harus menghadapi cercaan. Walaupun dia harus menghadapi begitu banyak hinaan. Tetapi karena dia percaya apa yang harus dia kerjakan itu adalah kasih dari Bapa akan dunia ini. Maka dia dengan rela hati melakukannya untuk keselamatan manusia. Oleh karena itu, mari kita juga berespon yang sama. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Saat ini keadaan kita sedang apa? Mari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini. Engkau menyertai kami. Engkau selalu menolong kami. Dan katakan, Engkau jauh lebih besar dari masalah yang aku hadapi. Engkaulah Tuhan yang menjadi solusi di dalam hidup kami. Engkaulah jawaban di dalam setiap masalah hidup kami. Mari kita akan bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Shikara dalam ayat shandaya dalam ayat. Renungkanlah seberapa dekat hati kita saat ini kepada Tuhan. Apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Apakah dosa kita? Atau ada hal-hal yang lain kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Sehingga kita sulit untuk bersyukur di dalam segala sesuatu.
Karena pikiran kita penuh dengan masalah, sehingga perasaan-perasaan sakit hati, perasaan-perasaan takut, cemas, itu justru yang membelenggu hidup kita. Sehingga kita sulit untuk melakukan kata, aku bersyukur padamu. Aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur. Shikaralamayas. Indah yara lalamayase nakarata kira lamayase yara lalamayasanda yara lamayase. Mari bermazmur bagi Tuhan. Di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada penghiburan. Sikarana karata kira lamayase. Tuhan mengerti, Tuhan peduli setiap hati yang luka, setiap hati yang berputus asa. Tuhan mengetahui. Sikarana karata kira lalamayase, nayarata kira lalamayasan, dayara lalamayase, kirana karata kira lalamayase, yarana karata kirana kayara lalamayase, yarana lalamayase. Engkau ya Tuhan, Engkau yang besar, Engkau yang ajaib, melebihi segala masalah yang kami hadapi. Engkau teramat besar. Haleluya. Haleluya. Sentuh hati kami ya Tuhan. Bila kami boleh merasakan kasih itu mengalir di dalam diri kami. Kami boleh merasakan kebesaran Tuhan di dalam hati kami. Biarlah roh kami Tuhan memuji kebesaran-Mu, memuji keagungan-Mu, memuji keajaiban-Mu, dan kami percaya masalah kami akan berlalu. Shikarana karata kirana lamayase, kirana karata kirana lamayase, kirana yarata kirana lamayase. Pujilah Dia, haleluya Tuhan, haleluya. Kalau Anda bisa bermazmur, bermazmurlah kepada Tuhan. Jika ingin berbahasa roh kepada Tuhan. Karena Dia tahu setiap masalah yang terjadi, yang dihadapi. Karena Dia teramat besar. Karena Dia teramat mulia. Dia berkuasa. Mampu mengalahkan segala masalah di dalam hidupmu. Dia mampu membebaskan engkau yang terbelenggu. Andai karata kirana mata kirana karata kirana mayase. Mata Tuhan tertuju hari ini kepadamu. Jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat masalahmu. Lihatlah kepada Tuhan yang besar. Engkau Allah yang Maha Kudus. Engkau mulia. Engkau besar. Engkau berkuasa. Kami bersorak memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami mengakui bahwa Engkau besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Shikarabayash. Hiyararabayash. Hiyararabayash. Hindayarahayasan. Hikanayaratakinamayash. Uriyarabayas. Tuhan, jadikanlah teduh hati dan pikiran perasaan kami. Karena kami ingin dekat dengan Engkau. Kami ingin merasakan keteduhan-Mu. Kami ingin merasakan kekuatan. Kami percaya Allah. Engkau ya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Engkau siap memeluk kami.
Engkau melihat setiap air mata ya Tuhan yang mengalir ya Allah. Engkau melihat ketidakberdayaan kami. Hikinaya rasanda yakina karataki. Hindaya ratakira lalamayase. Ikananaya ratakina dambatakara ratakara namasa. Bukankah dia jauh lebih besar? Bukankah dia lebih ajaib? Bukankah dia yang menciptakan kamu? Bukankah dia yang memiliki hidupmu? Apakah dia akan tinggal diam dengan hidupmu? Dia memperhatikanmu. Bahkan dia tidak pernah tertidur. Bahkan dia tidak pernah lelah memperhatikan setiap kehidupan kita. Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita takut untuk melangkah di masa depan? Apa yang membuat kita gentar sehingga kita tidak percaya? Bukankah dia jauh lebih besar dari setiap hal, masalah-masalah yang ada sekitar kita? Shikaramayasi. Haleluya, Yesus. Haleluya.